Nomor 26, Tuan Goldberg. Dia usianya 50 tahun. Dibawa ke ICU setelah menjalani operasi tiroidektomi subtotal 2 jam yang lalu yang dilakukan residen bedah. Saat ini pasien mengeluh tubuhnya terasa panas, berdebar-debar, rasa mual. Pada pemeriksaan, pasien tampak gelisah, tekanan darahnya 95/70, heart rate-nya meningkat irregular, nafasnya meningkat, suhunya juga meningkat. Di pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di regioepigastrium. Fungsi tiroidnya, TSH-nya di 0,03. Jadi di sini kita dapat TSH-nya dia turun. Terus T3-nya itu di 238. T3-nya meningkat. Dan T4-nya itu di 88 juga meningkat. Tata laksana yang tepat pada pasien ini itu apa? Oke. Kalau pada pasien ini kan keluhannya itu kan khas banget untuk tirotoksikosis ya. Ada berdebar, ada mual, terus heart rate-nya meningkat, terus suhunya tinggi, dan juga hasil pemeriksaan hormonnya ini dia menunjukkan hipertiroid primer. Dia merasa panas juga ya, sama gelisah. Nah, dengan tensi yang menurun, pasien ini itu bisa aja mengalami krisis hipertiroid atau tiroid storm. Nah, logikanya ya, kenapa padahal kan dia habis operasi tiroidektomi, tiroidnya kan habis diambil subtotal lagi, kenapa malah kadar tiroidnya jadi tinggi gitu. Nah, ternyata ketika kita melakukan operasi tiroidektomi, itu kan kita memanipulasi kelenjar tiroidnya ya, jadi tiroidnya itu kan ditekan, dipegang, terus dipotong, jadi hormon yang ada di sel folikuler itu bisa aja ada yang bocor ke sirkulasi. Nah, terutama kalau misalkan pasiennya ini ternyata kondisi pas jadi operasi itu tuh belum euthyroid alias dia masih ada hipertiroid praoperatif. Nah, ini makin bisa menyebabkan kebocoran hormonnya itu tuh makin parah sampai bisa memicu thyroid storm. Nah, makanya biasanya dokter anestesi pun nggak berani kalau misalkan mau operasi pasien tapi kondisinya belum euthyroid. Jadi harus ditreat dulu sampai dia euthyroid sama dokter SPPD-nya, baru nanti dia dioperasi. Nah, selain itu, kalau misalkan kita ngoperasi pasien itu kan kita memaparkan dia pada kondisi yang stres kan, ada stres metabolik, terus di situ juga ada peningkatan adrenergik. Terus pada pasien dengan cadangan hormon yang masih tinggi, si respon adrenergik ini tuh bisa memicu thyroid storm juga. Sama ada juga beberapa jaringan tiroid yang masih tersisa itu tuh masih bisa melepaskan hormon yang berlebihan gitu karena terstimulasi oleh TSH. Nah, makanya pada pasien dengan tiroid yang tinggi, kalau misalkan dia belum euthyroid tapi udah dioperasi, itu bisa memicu badai tiroid. Jadi pada pasien ini dia itu harus distabilkan dulu kalau mau operasi gitu. Nah, pre-treatmentnya apa? Kalau misalkan operasi gitu, dia dikasih anti tiroid, bisa metimazole atau PTU, terus beta blocker misalkan propanolol sama iodinlugol praoperasi. Nah, terus kalau misalkan dia mengalami badai tiroid, apa yang harus dilakuin kan? Karena dia kondisi yang mengancam jiwa, kita harus kenali dulu gejalanya. Sebenarnya ada scoring untuk si krisis tiroid ini, namanya Burch-Wartowski score.
Kalau misalkan scoring untuk yang hyperthyroid atau misalkan kayak Graves' disease, itu tuh bisa pakai Wayne score. Tapi kalau misalkan untuk krisis itu pakainya yang Buch-Bartowski. Nah, kalau scoringnya Buch-Bartowski itu dia menilai dari segi temperatur, terus central nervous system, gastrointestinal hepatic dysfunction, cardiovascular dysfunction, heart failure, sama precipitan history. Kalau dia nilainya 25-45 itu batas tengahnya ya, dia impending storm. Kalau misalkan dia kurang dari 25 berarti storm unlikely. Kalau lebih dari 45 berarti dia thyroid storm. Nah, jadi itu cuma ya sebenarnya kalau karena parameternya banyak untuk ngapalinnya agak sulit ya, tapi kalau di pasien ini dia sudah memenuhi kriteria temperaturnya dia kan meningkat, tapi temperatur ini dia harus di-convert dulu ke Fahrenheit karena dia scoringnya dalam Fahrenheit kan. Terus untuk central nervous system effect dia udah mulai gelisah nih, jadi CNS-nya komponen CNS-nya udah mulai kena. Terus untuk GI tract dan hepatic dysfunction dia mengeluh ada nyeri tekan di regio epigastrium, jadi kemungkinan ada abdominal pain kan di situ. Dia udah kena juga untuk GI tract dan hepatic dysfunction. Nah, terus untuk cardiovascular dysfunction itu dilihat dari parameter takikardinya. Dia 147 takikardi dan irregular pula. Jadi kemungkinan dia ini atrial fibrilasi kan. Karena dia tinggi dan juga irregular. Bisa sih atrial fibrilasi. Jadi ini udah masuk juga parameter kardiovaskularnya. Terus ada parameter heart failure, tapi di sini nggak ada ya, dia nggak disebutin apakah pasien ini edema atau ada pulmoedem dan lain sebagainya. Sama precipitan history iya karena dia kan dioperasi, berarti dia memang ada riwayat mengalami hipertiroid gitu kan, karena gede si kelenjar tiroidnya. Jadi dia sudah memenuhi si Buch-Bartowski score, dan kalau udah kayak gini, maka kita harus lakukan pemberian terapi. Nah, terapinya itu apa aja? Yang pertama, suportif pasien. Itu bisa kita hidrasi, apalagi dia tekanan darahnya udah mulai turun ya. Kita bisa pakai NaCl atau dextrose 5%. Terus sambil dikoreksi juga elektrolitnya, terus vitamin dan lain sebagainya. Terus boleh juga dikasih antipiretik karena kan dia suhu tubuhnya tinggi banget. Bisa dikasih paracetamol. Nah, terus karena dia juga ngerasa panas banget, kita bisa kasih kompres es. Terus yang kedua, kita kasih antagonis untuk hormon tiroidnya. Nah, ini pilihannya bisa PTU, bisa metimazol. Kalau yang responnya lebih cepat itu yang PTU. Karena onsetnya lebih cepat. Kalau metimazol itu onsetnya lebih lambat daripada PTU. Jadi kita kasih PTU loading, dosisnya 500 sampai 1000 mg. Kemudian seperempatnya 250 mg per 4 sampai 6 jam oral. Kalau nggak ada PTU, boleh deh dikasih metimazol 60 sampai 80 mg setiap hari.
Nah, terus yang ketiga, karena dia heart rate-nya tinggi dan irregular, kita bisa kasih dia beta blocker. Biasanya yang dipilih itu propanolol 60 sampai 80 mg per 4 jam. Dan yang keempat bisa dikasih blokade ekskresi hormon tiroid, yaitu iodin atau iodida 5 tetes atau setara dengan 0,25 mili atau 250 mg per oral per 6 jam. Nah, terus boleh sih kalau mau dikasih profilaksis insult adrenal pakai hidrokortison IV loading 300 mg lanjut 100 mg per 8 jam. Jadi itu kalau kritis tata laksana pertamanya tetap yang rehidrasi. Tapi di sini nggak ada rehidrasi, oke. Terus kita kasih antagonis aktivitas hormonnya. Berarti harus ada komponen PTU atau metimazol. Kita eksekusi jawabannya. Kalau yang B ini dia nggak ada PTU, nggak ada metimazol. Jadi antara A, C, sama E. Kalau metamizol itu kan anti nyeri ya, jadi kurang perlu sih. Oke. Nah, terus kalau yang A, aspirin ini bisa aspirin itu nggak boleh dipakai, walaupun misalkan kita pengen dapat efek antipiretiknya aspirin itu tetap nggak boleh ya. Jadi aspirin dilarang digunakan gitu. Nah, berarti antara C sama yang E, antara paracetamol sama ibuprofen lebih dipilih paracetamol. Kenapa? Karena kan dia bilang ada nyeri tekan di regio epigastrium kan, berarti ada GI tract dysfunction di situ. Sedangkan ibuprofen ini kan golongan NSAID, jadi dia punya risiko untuk mencederai mukosa lambung. Nah, makanya kita lebih pilih propanolol daripada ibuprofen. Walaupun ketiganya ini sama-sama ada PTU, ada metimazol gitu, tapi kan lebih cepat onsetnya PTU juga. Terus walaupun sama-sama ada beta blocker gitu, tapi biasanya yang disarankan yang propanolol. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 27, Nyonya Tori usia 60 tahun datang ke RS. Keluhannya ada benjolan di leher sejak 3 bulan yang lalu. Awalnya berukuran sebesar buah anggur, namun semakin lama semakin membesar menjadi seukuran bola pingpong, disertai dengan suara serak sesak nafas. BB-nya pasien juga turun 75 kilo dalam 1 bulan terakhir. Di pemeriksaan didapatkan TTV-nya dalam batas normal. Terus teraba benjolan di coli sinistra ukuran 3x4 cm, batasnya tidak tegas, berbenjol, konsistensi keras, tidak bergerak ke atas saat menelan, disertai pembesaran KGB ipsilateral. Pada pemeriksaan histopatologi ada gambaran folikel limfoid epitel kuboid simplex berdiferensiasi baik dengan invasi ke jaringan dan pembuluh darah, ada mitosis abnormal sama samoma bodis. Diagnosisnya apa? Nah, kalau kondisi kayak gini, ada mitosis abnormal, terus ada invasi ke pembuluh darah, terus dia ada kata-kata diferensiasi juga, berarti kan ini mengarah ke karsinoma. Kalau misalkan small cell karsinoma, biasanya dia ada di paru ya, jadi enggak. Kita pilih yang ada kata tiroidnya. Terus yang khas di sini kita langsung cari aja kata kuncinya, yaitu samoma bodis. Nah, si samoma bodis ini dia merupakan klasifikasi sebenarnya.
bentuknya itu lamelar dan konsentris. Ini khas pada papillary thyroid carcinoma atau PTC dan merupakan tanda histopatologi utamanya. Nah, biasanya dia juga disertai dengan fitur khas namanya orphan ani eye nuclei. Terus gejala lain yang juga bisa muncul kalau misalkan ada Psammoma bovis tapi dia nggak sekhas pada PTC itu juga bisa ditemuin di mesothelioma, meningioma, sama serous papillary carcinoma ovarium. Tapi kalau di tiroid, kasusnya di tiroid, Psammoma bovis itu hampir selalu menunjukkan kalau dia itu adalah papillary carcinoma. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 28, Tuan Andrew usia 49 tahun, dibawa ke IGD oleh istrinya, keluhannya pankes sejak 1 jam yang lalu. Menurut istrinya, sebelumnya pasien tampak berkeringat dingin, tampak lemas. Pasien punya riwayat DM tipe 2 terkontrol dengan insulin, tapi hari ini dia lupa sarapan, tapi tetap menyuntik insulin, terus olahraga jalan pagi. Pemeriksaannya dapatkan tekanan darahnya oke, heart rate-nya oke, RR-nya oke, GCS-nya dia menurun ya, E2, V3, HEM5. Pada pemeriksaan GDS-nya ternyata cuma 53. Jadi tata laksana awal yang paling tepat untuk pasien ini apa? Nah, si pasien ini kan dia mengalami hipoglikemia. Karena kita diagnosis hipoglikemia kalau gula darah sewaktunya kurang dari 70 mg per desiliter. Dia bisa diikuti gejala otonom maupun gejala neuroglycopenic. Nah, terus kalau gejala otonom itu apa? Berarti kan misalkan kayak rasa lapar, terus dia merasa berkeringat, gelisah, terus palpitasi, tremor gitu-gitu, pucat, takikardi. Nah, kalau gejala neuroglycopenic itu bisa lemah, lesu, pusing, terus gangguan kognitif, kejang, koma, penkes gitu-gitu. Nah, berdasarkan derajatnya itu bisa dibagi yang ringan kalau misalkan dia masih bisa menolong dirinya sendiri, misalkan masih sadar, bisa makan gula sendiri gitu, atau yang berat. Kalau yang berat ini dia butuh bantuan orang lain untuk mengadministrasikan gula pada dirinya gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan ada American Diabetes Association itu dia dibagi 3 level. Level 1 itu kalau dia yang mild ya, jadi gula darah sewaktunya lebih dari sama dengan 54 tapi dia kurang dari 70. Nah, kalau yang level 2 itu kalau gula darahnya kurang dari 54. Jadi kita hafalin yang ini aja, kurang dari 54 yang tengah-tengah. Terus kalau yang level 3 ini kalau sudah berat. Jadi udah ada gangguan kesadaran, perubahan fungsi mental, dan butuh bantuan orang lain untuk mengadministrasikan si gulanya. Dan biasanya ada yang namanya Whipple triad. Nah, Whipple triad ini itu adalah gejala hipoglikemia ditambah GDS-nya kurang dari 70, ditambah dia membaik dengan pengobatan. Itu untuk mendiagnosis si hipoglikemia. Nah, kalau misalkan dia derajatnya ringan, ya udah kita suruh dia untuk makan gula 15-20 gram glukosa yang dilarutkan dalam segelas air. Ini setara dengan 2-3 sendok makan ya. Terus kita suruh minum. Terus kita evaluasi lagi 15 menit kemudian.
Kalau masih belum mencapai targetnya lebih dari 70, kita bisa ulang 3 kali maksimal. Tapi kalau misalkan masih tetap menetap, ya udah kita boleh kasih dia IVFD D10% 150 sampai 200 ml dalam 15 menit. Nah, kalau dia yang berat, sebenarnya ada 3 pilihan. Kan ada yang namanya D10. Kita bisa kasih 150 sampai 200 ml dalam 15 menit. Kalau mau pakai D20, kita bisa kasih setengahnya. Jadi 75 sampai 100 ml dalam 15 menit. Kalau mau pakai D40, kita bisa kasih setengahnya lagi, yaitu 25 sampai 50 ml dalam 15 menit. Nah, tapi yang menjadi first line itu tuh adalah yang tengah, yang 20%. Ini first line-nya atau first choice-nya. Terus second choice-nya itu yang D10. Second choice-nya itu adalah yang D40. Jadi bisa dapat efek yang gede gitu kan. Nah, terus kalau misalkan yang third choice-nya itu baru yang ini. Terus sama dievaluasi lagi tiap 10-15 menit sampai nanti target glukosanya itu di 70, lebih dari 70. Nanti kalau misalkan belum tercapai itu bisa diulang. Terus kita kasih dia maintenance-nya itu pakai D10%, 100 ml per jam sampai dia mampu makan. Nah, tapi kalau misalkan akses IV-nya sulit, kita boleh kasih dia glukagon 1 mg intramuskular. Tuh. Jadi, pada pasien ini kita eksklusi jawabannya drip insulin enggak ya, nanti dia tambah hipoglikemi. Bolus D40% 25 sampai 25 cc IV bisa sih ya, tapi kalau bolus enggak ya, karena kita infusnya dia perlahan dalam 15 menit. Kalau infus D10% IV itu bisa juga sih dipakai ya. Tapi di sini dia kurang spesifik. Mungkin bolus di sini maksudnya bolus lambat 15 menit ya bisa sih. Nah, kalau larutan gula 2 sendok makan per oral itu dia boleh, tapi dia untuk hipoglikemia yang ringan. Infos NaCl ini enggak ya. Nah, tapi berarti kita lihat dulu pasiennya ini kan penurunan kesadaran ya. Jadi dia yang ngomong tentang gejalanya ini pun istrinya gitu. Jadi dia butuh administrasi orang lain kan. Berarti dia yang hipoglikemia yang berat. Jadi kita lebih pilih yang B. Kalau yang C ini kan infus D10 itu bahkan dia adalah third choice-nya kan. Atau ya kalau dia hipoglikemia ringan dia boleh dikasih gitu. Sama infus itu kan dia biasanya maintenance. Jadi jawabannya adalah yang B. Bolus D40%, 25 cc sampai 50 cc. Nomor 29, Nyonya Dudlea, usia 39 tahun. Dia datang ke poliklinik bedah digestif untuk konsultasi karena frustasi berat badan sama nafsu makannya berlebih. Pasien meminta dokter untuk melakukan prosedur bedah bariatrik. Pada pemeriksaan dapatkan BB-nya 112, TB-nya 168, TD-nya agak tinggi ya, heart rate, RN-nya oke, suhunya oke. Pasien menyangka memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Berdasarkan kriteria Asia Pasifik, si pasien ini tuh dikategorikan sebagai obes yang tingkat berapa gitu. Berarti kan kita harus tahu dulu ya untuk klasifikasi Asia Pasifik itu ada berapa aja. Jadi kalau misalkan kurang dari 18,5
itu adalah underweight. Kalau 18,5 sampai 22,9 itu normal atau ideal. Kalau 23 sampai 24,9 itu overweight. Kalau 25 sampai 29,9 itu obes grade 1. Dan kalau lebih dari sama dengan 30 itu obes grade 2. Terus kalau rumusnya BMI itu kan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Beratnya dia kan 112 kilo dibagi 1,68 kuadrat. Ini hasilnya 39,68. Jadi dia adalah obesitas grade 2 C. Nah, nomor 30. Nyonya Komariah usia 50 tahun datang ke Poli Puskesmas karena vaksinasi COVID-19 ditunda saat screening akibat tekanan darah yang tinggi. Riwayat penyakit sebelumnya tidak diketahui oleh pasien. Berat badannya 75, tinggi badannya 155. Tekanan darahnya 180/90, heart rate normal, air normal, suhu normal. Pemeriksaan kimia darah, GDP-nya 150, kolesterolnya 205. TG-nya 175, asam uratnya 4. Jadi diagnosisnya dia apa? Oke. Si pasiennya ini tuh dia mengalami kemungkinan ya sindrom metabolik. Nah, tapi bentar ya. Kita lihat dulu dia. Kan kalau dia BP-nya 75 dengan TB 155, dia kan udah pasti obes ya. Nah, kalau misalkan orang obes itu kan nggak mungkin lingkar perutnya kecil. Jadi ini secara tersirat dia bilang lingkar perutnya itu tuh tinggi gitu kan. Sedangkan untuk kriteria sindrom metabolik sendiri itu adalah kalau ada obesitas sentral di mana pada wanita itu didefinisikan lingkar perutnya lebih dari 80 dan pada laki-laki itu lingkar perutnya lebih dari 90 ditambah lebih dari sama dengan 2 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kalau TG-nya itu lebih dari sama dengan 150 di mana pasiennya ini udah memenuhi. Terus kriteria yang kedua adalah kita lihat dari HDL-nya. Kalau misalkan HDL-nya pada perempuan itu kurang dari 50, kalau pada laki-laki kurang dari 40. Tapi di sini kan dia nggak dibilang ya HDL-nya berapa. Yang ketiga, kalau misalkan systolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 130 atau diastolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 85. Di pasien ini kan memenuhi. Jadi dia memenuhi 2 kriteria. Yang keempat adalah kalau gula darah puasanya lebih dari sama dengan 100. Dan pada pasien ini dia memenuhi ya, gula darah puasa 150 kan dia. Jadi pasien ini udah memenuhi 3 kriteria bahkan. Sama kalau pada pasien yang obesitas itu juga dia walaupun nggak dibilang lingkar perutnya berapa itu juga bisa ya memenuhi si sindrom metabolik gitu. Nah, untuk terapi sindrom metabolik sendiri sih sebenarnya dia tergantung apa yang nggak normal di situ gitu kan. Bisa intervensi primer kayak misalkan perubahan gaya hidup. Terus intervensi sekundernya bisa pakai farmakoterapi. Kalau misalkan dia ada dislipidemianya, misal pada pasien ini nih kan dia kolesterolnya 205, sedikit meningkat ya, ditambah trigliseridanya dia itu 175. Nah, ini kita bisa kasih golongan statin, misalkan simvastatin. Nanti untuk dia dikasih statin yang golongan high intensity kah atau low intensity, ataukah dia pakai yang golongan moderate intensity, itu tergantung dari faktor risiko kardiovaskularnya dia. Nah, itu nanti ada di materi dislipidemia sih. Nah, kalau misalkan
kategori resikonya pada pasien ini ya, misalkan ya, kan kalau misalkan faktor resiko dari dislipidemia itu tuh apa aja sih? Berarti kan kita harus tahu ya. Yang dimaksud faktor resiko di scoringnya itu apa aja. Jadi misalkan riwayat keluarga terkena penyakit kardiovaskular prematur. Jadi misalnya pasien ini punya bapak, dia kena serangan jantung di usia 40 tahun gitu. Kalau misalkan wanita itu kurang dari 65. Terus dia ada merokok, HDL-nya rendah, usianya tua. Kalau pria lebih dari 45, kalau wanita lebih dari 55. Terus hipertensi. Terus ada inflamasi kronik. Misalkan psoriasis, rheumatoid arthritis, atau HIV/AIDS gitu. Terus ada riwayat menopause prematur atau hipertrigliseridemia primer persisten. Nah, terus setelah itu kalau misal pada pasien ini ya, kan dia itu usianya 50 tahun. Jadi dia nggak ada faktor risikonya ya, no faktor risiko. Dia nggak dibilang juga ada riwayat keluarga yang cardiovascular disease atau enggak. Dia nggak bilang dia merokok. HDL-nya nggak ada. Terus tapi dia ada hipertensi. Dia ada satu faktor risiko. Jadi dia cuma ada satu faktor risiko. Nah, berarti dia masuk ke kriteria yang sedang. Kalau misalkan dia kriteria rendah, itu tuh dia 0 faktor risiko. Kalau sedang, itu dia kurang dari sama dengan 2 faktor risiko. Dimana kalau yang sedang ini dia beresiko untuk mengalami PJK kurang dari 10% dalam 10 tahun terakhir. Nah, terus selain faktor risiko, penilaiannya itu juga lihat dari kadar LDL-nya. Kalau misalkan LDL-nya itu kurang dari 130, dia masuk ke rendah. Kalau kurang dari 100 itu masuk ke yang sedang. Nah, ini target terapinya nih yang LDL ini. Target terapinya. Terus kalau misalkan dia tinggi, itu kalau lebih dari sama dengan 2 faktor risiko. Atau dia ada diabetes dan CKD, tapi dia faktor risikonya nggak ada. Kalau sangat tinggi, itu dia ada bukti klinis penyakit CAD, PAD, PJK gitu-gitulah. Atau baru saja mengalami perawatan jantung. Atau kalau misalkan dia DM plus lebih dari sama dengan 1 faktor risiko. Terus dia ada CKD stage 3 atau 4 plus lebih dari sama dengan 1 faktor risiko, atau dia ada hiperkolesterolemia familial. Kalau ekstrem ya udah berarti dia PJK progresif, terus PJK plus DM, jadi ada komorbidnya gitu, PJK plus CKD, atau misalkan PJK plus HF, atau riwayat PJK prematur. Kalau laki-laki tadi kan kurang dari 55, kalau wanita kurang dari 65. Nah, kalau yang tinggi itu target LDL-nya juga masih 100. Kalau yang sangat tinggi target LDL-nya lebih rendah lagi, 70. Kalau yang ekstrem ini 55. Nah, kalau di pasien ini kan dia faktor risikonya 1 aja. Jadi dia masuk ke yang sedang.
Dan kalau misalkan dia sedang, itu dia cukup lifestyle changing aja. Yang rendah sama sedang ini cukup lifestyle changing. Kalau misalkan dia tinggi sama yang sangat tinggi, bentar, salah. Kalau misalkan dia rendah, ini dia yang lifestyle changing. Kalau dia sedang tinggi, itu dia perlu moderate intensity statin. Nah, kalau yang sangat tinggi sama ekstrem, ini perlu high intensity statin. Nah, sebenarnya kalau kita mau kasih statin ini tuh tergantung obat sama dosisnya. Kalau misalkan terapi statin yang intensitas tinggi, itu tuh misalkan contohnya ya, atorvastatin. Kan dia mirip angka 4, jadi dia 40 sampai 80 mg. Rosuvastatin, R itu kan dia mirip angka 2 ya, jadi dia adalah 20 sampai 40 mg. Nah, si intensitas tinggi ini tuh dia bisa menurunkan lebih dari sama dengan 50% LDL awal gitu. Kalau misalkan yang intensitas menengah, berarti ya udah, kalau kita mau pakai atorvastatin itu berarti dia dosisnya 10 sampai 20 mg. Obat-obat yang terutama dipakai aja ya. Kalau mau pakai ator berarti dia 10 sampai 20 mg. Kalau mau pakai rosu berarti dia 5 sampai 10 mg. Kalau mau pakai simfas berarti dia 20 sampai 40 mg. Nah, terus kalau yang low intensity statin, ini misalkan simvastatin tapi yang 10 mg gitu. Jadi pada pasien ini karena dia risikonya sedang, kita bisa kasih dia golongan statin yang moderate intensity. Bisa pakai misalkan simvas 20 sampai 40 atau rosu 5 sampai 10 atau ator 10 sampai 20. Jadi pada pasien jawabannya adalah yang D gitu.